Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in wa an ahlihi at-tahirin wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kita sampai di halaman 152. Ada beberapa pesan penting di sini untuk rambu-rambu kita agar kita bisa selamat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dipesankan di sini yang pertama, wabdul jubda indal masyurah, sudah kemarin itu ya. Curahkan segenap kemampuan indal masyurah ketika kita bermusyawarah. Curahkan segala kemampuan kita. Jadi ketika kita sedang dalam majelis musyawarah, marilah kita berupaya untuk bermusyawarah dengan maksimal. Silahkan kita argumentasi, kita silahkan adu argumentasi dengan teman-teman kita berdebat dengan cara yang baik, kita tukar pikiran dengan segenap kemampuan kita. Kemudian setelah musyawarah memutuskan sesuatu, maka kewajiban kita adalah menjalankan hasil musyawarah itu. Upayakan bahwa semua pembicaraan selesai pada saat musyawarah. Berbicaralah pada tempat yang benar. Itu yang pertama, karena kebanyakan kegagalan kita dalam menempuh perjalanan kita bersama rekan-rekan kita sendiri adalah ketika kita tidak mampu bermusyawarah dengan cara yang benar. Kita tidak bisa atau belum bisa menyelesaikan sesuatu dengan bermusyawarah. Ini nanti banyak permasalahan yang muncul dan itu akan menjadi penghalang, akan menjadi rintangan bagi kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika masalah kita sudah selesai bersama saudara-saudara kita, masalah kita sudah saling ridho di antara saudara-saudara kita, itu adalah bekal yang sangat baik untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pesan kedua adalah wa ahibba fillah bi'azmin. Ketika kita mencintai karena Allah, maka kita harus berani mengambil sikap azam, yaitu kita berani menanggung risiko apapun. Jadi kita menghadapinya dengan sepenuh kekuatan kita. Ketika kita mencintai satu acara tertentu, maka apapun yang terjadi situasinya, maka kita harus tetap menghadirinya. Ada majelis ilmu, kemudian kita mencintai majelis itu, maka kita harus berkorban untuk hadir di dalam majelis itu. Kita punya kewajiban untuk mengajar,
kita ditunggu banyak orang, maka kita tidak boleh beralasan kemudian wah ini sakit sedikit nggak hadir, ada halangan sedikit nggak hadir. Itu namanya kita belum mencintai sepenuhnya. Sebab mencintai itu harus dengan azam, dengan tekad yang kuat. Kita mencintai sholat malam, maka kemudian tidak boleh dingin sedikit, usah tangi. Kemudian itu namanya bukan azam, tidak punya azam, tidak atau kurang azam kita, TKT kurang, karena ada sedikit rintangan kemudian sudah menyerah. Itu namanya azam. Kita harus punya azam ketika kita mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah itu, kita lanjutkan. Kemudian kalau kita harus memutuskan sesuatu karena Allah, berhenti melakukan sesuatu karena Allah, kita jangan memakai azam, tapi dengan hazm. Hazm itu kepastian kita telah terputus dari perilaku yang tidak dicintai, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan bahwa kita tidak melakukannya. Misalkan begini, ada satu yang haram, malam-malam sesuatu yang haram, tempatnya enak, kemudian wah iman saya kuat, saya tak kesana, nggak apa-apa, wong iman saya kuat. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh wah aku kuat, itu namanya azam, aku kuat kok, wes pokoknya tidak akan terpengaruh. Nggak boleh seperti itu. Kalau kita memutus tidak melakukan sesuatu karena Allah, ambillah hazm. Hazm itu kepastian. Bagaimana saya tidak terjerumus dalam perilaku dosa? Ya, jauhi tempat dosa. Maka itu sudah pasti kita tidak melakukannya. Tapi kalau kita mencoba-coba, wah imanku kuat, saya ke sana, itu tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Ambillah sifat hazm, ambillah kepastian. Contohnya misalkan ada banyak hadis mengatakan layak luan rajulun ma'amroatin illa ma'ahu mahram. Tidak boleh seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali kalau ada mahramnya. Enggak boleh kemudian iman saya ini kuat sekali untuk menghadapi seperti itu, pasti bisa. Jadi dia memakai tantangan sebesar apapun saya bisa, itu enggak boleh. Sebab untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memutuskan tidak melakukan sesuatu itu harus memakai teori hazmin, yaitu memastikan kita tidak akan terjerumus di dalamnya. Kita tidak mau terbakar, maka jangan main api. Gak boleh kemudian wah ini saya pinter loh, saya ini tangkas, walaupun saya main api tidak mungkin terkena apinya. Tidak boleh seperti itu. Tapi pastikan bahwa kita memang tidak akan terjerumus di dalamnya. Ini makna dari hazm. Nanti di belakang di bawahnya juga dicontoh. Abu Bakar itu radhiyallahu anhu ketika mau sholat witir, maka beliau itu melaksanakannya habis isya sebelum tidur. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar
memakai sikap hazm, memastikan bahwa dia pasti bisa melakukannya karena dilakukan sebelum tidur. Kalau kita ini pakai azam semua, pokoknya bar turu karena saya kuat pasti bangun. Lah itu namanya azam, punya tekad yang kuat. Lah, tapi azamnya kadang-kadang ates turun, nah itu berarti azamnya kurang kuat. Abu Bakar itu ketika radhiyallahu ketika beliau witir itu pakai hazm. Hazm itu memastikan pasti dijalankan karena beliau menjalankannya sebelum tidur. Kalau Umar radhiyallahu itu menjalankannya ya ketika setelah bangun tidur. Kata Rasulullah, Umar memakai azm, tekad yang kuat. Nah, kita ini sebaiknya pakai apa? Hazm apa azm? Ya, awak boleh, kedua-duanya boleh, ya, kedua-duanya boleh. Tapi untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah harus pakai hazm, harus memastikan bahwa kita memang tidak akan terjerumus ke sana. Wis ngerti nek kono rame, tempat orang macam-macam ya. Tempat orang macam-macam adalah ada operasi penyakit masyarakat. Kata itu cari enggak? Ikut enggak? Ya ikut. Pokoknya yang dikumpul di situ ya mesti ikut terjaring operasi itu. Akhirnya lu ono wong apik-apik kok ikut terjaring operasi penyakit masyarakat. Polisi nggak bisa dikata-katain begini, tidak bisa kita katain begini. Pak polisi kulo niki tidak dari iman kulo, kulo yang begini niku mboten berbuat tidak baik, tapi untuk apa? Menguji iman saya. Iman saya tuh kuat, nah, nggak bisa begitu ya, terjaring ya terjaring. Itu. Ini makna dari hazm. Jadi kita perhatikan dua hal ini penting. Untuk hal-hal mencintai karena Allah, kita harus azam, bertekadlah dengan tekad yang kuat. Resiko apapun harus kita hadapi untuk melakukan sesuatu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sesuatu itu hal yang dibenci oleh Allah, diharamkan oleh Allah, maka untuk memutus agar kita tidak melakukannya, pakailah hazm, teori hazm. Pastikan bahwa kita memang tidak akan melakukan, tidak terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu banyak hadis-hadis untuk menjauhi zina. Maka kata Rasulullah, jangan berduaan antara laki-laki dan perempuan kecuali dengan mahramnya. Itu untuk memastikan bahwa seseorang muslim tidak jatuh dalam perbuatan fahsya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh mengatakan, oh ini kados Nabi Yusuf kuat mulai mana? Enggak bisa seperti itu, enggak bisa. Beralasan yang laki-laki, saya ini seperti Nabi Yusuf, bisa mengatakan ini akhafullah rabbal alamin. Itu tidak pas Allah, tidak pas lagi gimana? Ya. Waqtu fillahi bihazmin. Ini insyaallah begitu ya. Ini seperti itu ya, kita mencoba untuk bersikap dengan sikap yang tepat. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Wala tukhalil illa taqiyan aliman. Janganlah kamu ambil teman dekat, tukhalil ya. Illa taqiyan aliman, kecuali orang yang bertakwa dan alim.
Artinya ketika kita mengambil sikap akrab, ya, kita akrab, maka yang kita ambil menjadi teman kita adalah memang orang-orang yang akrab, ya, orang-orang yang bertakwa dan yang berilmu. Di bawahnya ada hadis Rasulullah SAW, la tusahib illa mu'minan, janganlah kamu bersahabat, mengambil sahabat dekat illa mu'minan, kecuali kepada sesama mukmin. Wala yakul ta'amaka, dan janganlah makan makananmu illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Jadi kita berhati-hati memilih teman yang bertakwa dan berilmu, kemudian yang memanfaatkan apa yang kita miliki adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kendaraan, kita punya misalkan punya ini laptop, punya apapun, pinjamkan kepada orang-orang yang benar-benar bisa menjaga dirinya. Ya, yang payah kita punya kendaraan, mobil misalkan platnya AAA, dibawa oleh orang yang nggak baik, dan delalah kendaraannya itu digokke di tempat yang tidak baik. Orang lewat, nah ini gak motor Pak Kamal, mobil Pak Kamal, ini nomornya kalau kini karpe piye. Yang terjadi gimana? Ya mesti pikiran orang kena. Orang kena. Kita punya laptop, ada internet, dipinjam oleh orang yang tidak bisa menjaga dirinya. Lalu sudah digunakan untuk macam-macam. Nah, akhirnya laptop ditutup, anak kita datang, dibuka loh, bapak malah kayak buka orang kena. Padahal laptop kita itu tadi dipinjam oleh orang-orang yang teman yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini bahayanya kalau fasilitas-fasilitas yang kita miliki itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ya Pak kalau dipinjam. Nggih, boleh tapi dibatasi, boleh asal untuk ini boleh. Jelas, sehingga tidak disalahgunakan dan kita tidak menjadi orang yang menolong kesesatan. Ya, atau pernah ada orang malam-malam itu ke rumah, ada mabuk, minta uang, kemudian si orang itu mengatakan, Pak, kalau ini walaupun nengkleng mabuk, tapi saya tuh ini sholat tangannya, angkat tangan, tapi saya tuh gini Pak, walaupun saya mabuk, tapi saya itu sholat, nah, gitu, artinya kok dikasih. Kemudian saya kasih, ini uang ini bawa dengan catatan untuk beli nasi kucing bersama teman-teman Anda, tidak boleh untuk membeli minuman. Sebab itu masih bau apa? Bau alkohol itu, bau alkohol. Pastikan dengan temannya itu yang pasti tidak mabuk itu saya katakan jangan gunakan untuk membeli minuman. Sebab kalau membeli minuman saya ikut dosa. Mas, nek mbok nggo tuku minuman aku melu dosa. Oleh karena ini saya kasih, tapi gunakan untuk membeli maka Anda beli sebuah kucing berapa, silahkan dum kepada teman-teman Anda. Nah, ini memang harus tegas seperti itu. Kalau enggak ya sesuk jalan naik Bu. Sesuk jalan naik bahaya. Ini
sabda Rasulullah SAW agar kita berhati-hati terhadap fasilitas-fasilitas yang diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar fasilitas itu digunakan untuk kebaikan, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala tukhalid illa, bukan aqilan basiran. Janganlah kamu berinteraksi secara mendalamnya, illa aqilan, kecuali berinteraksi dengan orang yang berakal, basiran, dan bisa melihat, tajam penglihatannya, mana yang benar dan mana yang salah. Berteman dengan siapa saja boleh, tapi untuk kita jadikan teman yang dekat dengan kita, yang saben hari kita berbicara dengannya, kita rembukan dengan dia, kita mintai masukan kepadanya, jadikanlah orang yang berakal dan orang yang bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk, menjadi teman sahabat kita. Jangan kita ke teman punya masalah, habis ke teman tidak semakin terang tapi malah semakin sumpah. Jangan sampai seperti itu. Illa aqilan basiran. Kemudian wakun muqtadiyan biman qablaka. Wakun, dan jadilah kamu muqtadiyan, mengikuti, bimang qablaka, pada atau dengan orang sebelum kamu, minal a'immah, dari para imam. Jadikanlah dirimu, jadilah kamu menjadi pengikut orang-orang sebelum kamu, minal a'immah, mereka para imam sebelum kita. Bacalah sirah mereka, bacalah perjalanan hidup mereka, kemudian kita contoh perbuatan mereka. Inilah pentingnya kita mengingat kebaikan orang-orang terdahulu, mengingat keteladanan orang-orang terdahulu, kisah orang-orang terdahulu. Sehingga para ulama mengatakan al-qissah jundun min junudillah. Kisah orang-orang baik itu salah satu tentara Allah untuk menguatkan hati orang-orang yang beriman. Dari kisah para imam, kesabaran mereka, bagaimana mereka berhasil mengarungi kehidupan mereka, itu merupakan penguat bagi keimanan kita. Kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup mereka. Walaupun sekali lagi kita tidak mungkin menyamai mereka ya, karena keterbatasan kita, tapi minimal kita punya cita-cita untuk menteladani mereka ya. Misalkan ada orang sulit dalam mencari ilmu, ada guru sulit untuk mengajar dan seterusnya. Ini kita bisa bercermin kepada kisah Imam Syafi'i dan muridnya, bagaimana beliau keduanya sangat sabar dalam interaksi mencari ilmu. Bagaimana para tabi'in mereka mampu menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pakai cara mereka, kita tiru cara mereka untuk menjauhkan diri kita
dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah, banyak keteladanan yang ada pada diri mereka, dan itu merupakan satu pelita, ya, satu rambu untuk kita ikuti, untuk menuntun kehidupan kita. Ya, kemarin ada kisah dari semua kisah yang ada di buku ini merupakan kisah-kisah yang baik untuk kita jadikan iktibar, ya, keteladanan, teladan dalam kehidupan kita. Ini kun muqtadiyan biman qablaka minal a'immah. Bagaimana Imam Hanafi membagi waktunya. Beliau ini orang yang dagang di pasar, tapi tetap bisa membagi waktunya. Bagaimana beliau belajar dan bagaimana beliau mengajar, sehingga beliau tetap menjadi seorang imam, seorang ulama, walaupun beliau ini seorang pedagang. Ya, saya kira pedagang jualan, jadi kalau sering pasar terus wangel, udah susah. Tapi bagaimana kita bisa melihat para ulama-ulama kita, mereka itu tidak terhalangi oleh strata sosial mereka untuk menjadi seorang ulama. Gelar dari ulama-ulama kita itu aneh-aneh. Ada al-khayyat, al-khayyat itu tukang jahit. Nah, ada yang gelarnya al-jassos, al-jassos itu tukang labur. Nah, itu ya tukang batu, tukang labur. Tapi mereka adalah ulama-ulama yang sangat terkenal. Jadi mereka tidak terhalangi dengan pekerjaannya itu, walaupun pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang mentereng. Gelar al-jassos, al-jassos itu kan tukang labur, ya, tukang labur. Ya, itu kok bisa menjadi seorang ulama. Al-khayyat, tukang jahit, itu bisa menjadi seorang ulama. Ada orang yang tukang membuat sabun, as-sabuni, itu juga seorang ulama. Jadi ulama-ulama kita ini bukan hanya dari kalangan-kalangan atas. Kalau dari kalangan atas mungkin kita bisa begini, muri PPN AWC, mulane iso dadi ulama. Enggak, ternyata ulama-ulama kita ini tidak hanya dari kalangan-kalangan strata atas, strata sosial atas, tapi juga berasal dari orang-orang yang sangat biasa, orang-orang yang sangat biasa. Ya, pernah Sayyidina Umar itu ke Mekah, inspeksi ke Mekah. Kemudian beliau tanya kepada gubernur Mekah, siapa yang Anda angkat jadi wakil Anda di daerah Wadi. Kemudian si gubernur Mekah tadi mengatakan, Ibnu Abzah, yang saya angkat itu orang yang namanya Ibnu Abzah. Nah, Umar itu gak kenal sama sekali. Ibnu Abzah ini sapa? Turunan wong sugih ya? Enggak. Turunan bangsawan Quraisy juga? Enggak. Pokoknya orang yang sangat tidak dikenal. Kemudian Umar tanya, Ibnu Abzah itu siapa? Kemudian Gubernur Mekah tadi mengatakan, dia adalah Maula min mawalina. Dia itu seorang budak, bekas budak dari diantara budak-budak kita. Jadi Ibnu Abzah itu bukan turunan siapa-siapa, tapi dia adalah seorang budak. Kemudian, kenapa kamu pilih dia menjadi pemimpin? Apa kata Gubernur Mekah tadi? Karena dia adalah qari'ul Quran, orang yang sangat membaca dan memahami Al-Quran, kemudian wa'alamu bil faraid, dan dia adalah orang yang paling tahu tentang faraid, hukum faraid. Akhirnya dengan ilmunya dia itu, kemudian dia diangkat menjadi pemimpin. Padahal dia itu yang biasa sah, bahkan stratanya itu sangat
rendah karena dia itu bekas budak. Budak itu bisa dijual dulu. Nah, jadi orang yang dijual. Kita kan nggak pernah jadi budak. Jadi tidak ada alasan untuk saya ini nggak siapa-siapa, nggak mungkin jadi seorang alim, nggak bisa karena para ulama kita itu berasal dari berbagai macam, berbagai strata sosial. Ada yang memang strata tinggi, bangsawan seperti Imam Syafi'i itu memang turunan Quraisy. Ada orang yang tadi itu ya, bekas-bekas mantan-mantan budak itu yang kemudian menjadi ulama-ulama yang sangat terkenal. Ini kalau kita membaca sejarah-sejarah seperti itu akan tumbuh semangat kita untuk mencapai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terhalang oleh status sosial kita. Kumpulan itu yang desa, wong desa apa ya, nggak ada masalah. Kemudian setelah kita mencontoh para imam yang terdahulu, wakun mu'alliman, dan jadilah kamu pengajar liman ba'daka, bagi orang-orang setelah kamu, minal ummah, dari umat Islam ini. Jadi ada tugas-tugas penting dari kita sebagai hamba Allah adalah tugas yaitu untuk tauris, mewarisi dari pendahulu dan mewariskan kepada generasi yang ada setelah kita. Ini tugas kita. Kita mewarisi ilmu para ulama, akhlak para ulama kita, kemudian kita wariskan akhlak para ulama, ilmu para ulama itu kepada orang-orang yang ada di setelah kita, generasi pelanjut kita, sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kewajiban kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada alasan bagi kita untuk tidak mengajarkan kebaikan kepada generasi setelah kita. Selanjutnya, kun imaman lil muttaqin, jadilah pemimpin lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama, kita memimpin orang-orang yang bertakwa, yang kita pandang mereka mencerahkan hati kita, membahagiakan kita sebagai pelanjut bagi perjuangan kita. Kita tidak hanya memikirkan kita, tapi juga memikirkan generasi setelah kita. Jadilah pemimpin orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang kita berhusnudzon kepada mereka. Merekalah yang akan melanjutkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan, melestarikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu amal yang sangat mulia, amal dakwah, ya, amal yang sangat mulia. Bagaimana kita mewarisi dari imam yang terdahulu, kita didik umat setelah kita, kemudian kita jadi pemimpin mereka, memimpin orang-orang yang bertakwa untuk melanjutkan risalah, melanjutkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan pekerjaan yang ringan. Ini harus kita tekadkan bersama bahwa hidup kita ini memang hanya untuk dua hal, mewarisi dan mewariskan. Mewarisi yang baik dari para ulama-ulama kita dan mewariskan kebaikan untuk para penerus kita, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, imaman lil muttaqin. Dan itulah yang dilakukan oleh para nabi terhadap putra-putranya. Am kuntum syuhada idh hadara yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tidakkah kamu menyaksikan ketika Nabiullah Yakub alaihissalam mau wafat, ketika datang wafat kepadanya,
yaitu ketika Nabiullah Yakub merasa kematian ajalnya sudah dekat, beliau berkata kepada anak-anaknya, mata budu namim ba'di, apa yang kamu sembah setelah saya meninggal. Jadi yang terpenting itu, so agamamu ki apa yang kamu sembah setelah saya meninggal. Kemudian mereka anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayah, ketika engkau sudah tidak ada, kami tetap menyembah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, dan Tuhannya Ishak. Kami akan selalu berserah diri kepadanya. Ini pendidikan yang berhasil. Maka kemudian wafatlah Nabiullah Yakub alaihissalam dengan generasi yang baik, generasi yang mampu melanjutkan risalah ketuhanan, risalah tauhid yang diwariskan dari bapaknya. Ya, imaman lil muttaqin. Kemudian kahfan, jadilah kamu pelindung. Artinya orang yang melindungi. Kahfan itu gua namanya. Jadilah kamu tempat berlindung lil mustarsidin, bagi orang-orang yang mencari petunjuk. Ya, dengan segala keterbatasan kita, jadikanlah diri kita menjadi kahfan lil mustarsidin, menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat untuk berlindung lil mustarsidin, bagi orang-orang yang haus petunjuk, orang-orang yang mencari petunjuk. Mereka jangan sampai salah langkah. Orang-orang yang baru semangat untuk mencari kebenaran, untuk berbuat baik, itu jangan salah langkah. Harus ada orang yang mampu membuat mereka nyaman dengan kebenaran. Orang yang mampu memberikan keteladanan, orang yang mampu memberikan wawasan, orang yang mampu memberikan ilmu, agar mereka tetap dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada beberapa kejadian, ada orang yang sebenarnya semangat baik tapi tidak menemukan orang yang membimbing mereka. Artinya salah asuhan, salah guru. Akhirnya mereka tidak terbimbing ke jalan yang benar, tapi malah terbimbing tidak takwa kepada Allah, tapi malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.